Jadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan. Dia tidak bisa datang, gitu kan? Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan serius kepada masyarakat, kepada publik. Ada apa di balik ini? Kasus panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys bukan hanya soal adu argumen di ruang sidang, melainkan juga tentang kehadiran saksi yang justru menimbulkan tanda tanya besar. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang awalnya berjanji bakal menjadi saksi penting, tiba-tiba menolak hadir. Dan alasan yang mereka berikan dianggap tidak masuk akal oleh kubu Nikita Mirzani. Mengapa BPOM tiba-tiba menolak jadi saksi buat Nikita? Ada apa di balik janji manis yang pernah mereka ucapkan itu? Sejak awal, kubu Nikita membutuhkan kehadiran BPOM sebagai saksi kunci. Karena inti dari kasus ini adalah dugaan beredarnya produk skincare milik Reza Gladys yang tidak lagi terdaftar di BPOM, tetapi masih dijual bebas di platform e-commerce. Namun, publik dikejutkan ketika BPOM yang semula sudah menjanjikan siap hadir sebagai saksi justru tiba-tiba menolak. BPOM menyebut bahwa pemanggilan saksi tidak bisa hanya melalui pihak Nikita Mirzani, melainkan harus datang secara resmi dari hakim. Ya, mengenai surat pengacaranya Nikita Mirzani telah disampaikan ke Badan POM. Tentu sebagai lembaga negara seperti janji saya, kita konsisten dengan janji itu, tapi kan ada aturannya. Aturan karena menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan. Nah, kalau atas nama lembaga, itu at least bukan permintaan pribadi, tapi permintaan hakim. Ya benar kan Pak, harus permintaan hakim. Nah, jadi seperti, dan yang kedua secara prinsip, pada saat kasus ini digelar, sebetulnya Badan POM telah memberikan saksi ahli di kepolisian saat itu. Jadi tentu dua hal itu membuat Badan POM akan memberikan jawaban konsistensi kami sesuai dengan hukum. Dan seperti bahasa saya sebelumnya, Badan POM sebagai lembaga negara harus berdiri di tengah-tengah, harus tegak lurus sama aturan dan tidak memihak ke kiri dan ke kanan, memihaknya kepada aturan yang ada di negeri kita. Tentu saja, kuasa hukum Nikita tidak tinggal diam. Mereka langsung membantah pernyataan BPOM tersebut. Menurut mereka, pemanggilan BPOM bukan dilakukan atas nama pribadi, melainkan lewat lembaga advokat yang kedudukannya setara dengan hakim. Memang saya sudah mendengar itu juga, kami semua sudah mendengar statement dari BPOM terkait dengan hal itu, ya kan? Saya pikir begini ya, BPOM itu tidak memahami keberadaan kami, ya, saya bilang itu. Jadi begini, memang kami ini bukan bertindak atas nama dari pribadi kami, bukan. Tapi yang harus diingat bahwa kami ini adalah seorang advokat yang punya lembaga, yang punya wadah, ya, yang sama kedudukannya dengan hakim. Ya, Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa kami itu adalah setara dengan penegak hukum lainnya, jaksa, kepolisian, ya, hakim. Nah, oleh sebab itu, ya, sebenarnya permintaan kami ini adalah sama dengan apa yang dimintakan atau misalnya diminta oleh hakim atau jaksa. Tidak ada perbedaan di dalam permintaan tersebut, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kami ini punya kedudukan yang sama di mata hukum sebagai aparat penegak hukum yang dilindungi undang-undang. Kami punya wadah namanya Peradi, ya. Organisasi kami dipimpin oleh Profesor Otto Hasibuan. Nah,
karena kami punya wadah itu, maka kemudian di dalam Undang-Undang Advokat, kalau saya nggak salah ingat itu di pasal 5 atau pasal 6, kami ini adalah setara kedudukannya dengan aparat penegak hukum lainnya yang saya sebutkan tadi. Kuasa hukum Nikita bahkan mengaku kecewa berat dengan sikap Kepala BPOM. Mereka merasa heran, bagaimana bisa lembaga sebesar BPOM justru tidak memahami kedudukan advokat yang jelas-jelas sudah diatur dalam undang-undang. Saya sebenarnya kecewa ya dengan pernyataan Kepala BPOM itu. Kami semua kecewa dengan pernyataan Kepala BPOM terkait dengan bahwa kami dikatakan ini adalah permintaan individu, bukan permintaan hakim. Perlu saya tegaskan, saya sebenarnya sudah berpikir jauh ke sana. Makanya kemarin waktu persidangan Nikita Mirzani yang di tanggal berapa itu, 18 ya, di akhir penutupan sidang saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa kami minta untuk dikeluarkan penetapan ya terkait dengan pemanggilan dari BPOM, ya kan. Nah, tapi hakim bilang kami tidak punya kewenangan untuk memanggil, silakan kepada penasihat hukum menghadirkan ahli BPOM. Itu karena hakim tahu bahwa kami ini punya kedudukan yang setara gitu loh. Bukan kemudian kami tiba-tiba ya datang mengajukan itu tanpa alasan yang tidak jelas ya. Saya sampaikan bahwa perkara ini bermula dari adanya skincare atau produk kecantikan ya. Nah, itulah kenapa kami meminta kehadiran BPOM. Di beberapa waktu yang lalu ya, teman-teman media juga mungkin masyarakat publik juga sudah pernah mendengar bahwa BPOM itu bersedia memberikan keterangan, ya kan begitu. Nah, tapi tiba-tiba sekarang berubah, gitu kan, dengan alasan yang sangat tidak logis, ya. Itu sangat tidak logis dengan alasan ini permintaan dari individu. Dia tidak memahami kedudukan kami sebagai advokat, gitu. Nah, kami meminta itu, ya, dia bilang kami akan berada di tengah-tengah masyarakat. Ya, dia sampaikan begitu dari pihak BPOM. Untuk yang mau mendengarkan keterangan kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat ya untuk menyampaikan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan hukum atau fakta yang sebenarnya. Nah, tiba-tiba dia merubah statementnya itu, ya kan? Dia bilang dia tidak bisa datang, gitu kan? Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan serius kepada masyarakat, kepada publik, ada apa di balik ini? Lebih jauh, kuasa hukum Nikita menduga ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap BPOM yang tiba-tiba berbalik arah. Mereka bahkan menyebut bakal mengambil tindakan hukum atas penolakan ini. Karena bagi mereka, perubahan sikap BPOM merugikan pihak Nikita dan menghambat proses pencarian keadilan. Nah, hal ini juga akan kami sampaikan di sini bahwa kami akan mengambil tindakan hukum juga ya terkait dengan ini, karena menurut kami juga ini ada hal-hal yang dimungkinkan ya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau ini tidak on the track secara hukum gitu. Menurut kuasa hukum Nikita, kesaksian BPOM dalam kasus dengan Reza Gladys sangat penting karena bisa memberi pernyataan soal produk skincare Reza Gladys yang masih beredar, padahal tidak terdaftar di BPOM. Permasalahan ini dimulai dari adanya produk, ya. Produk ini yang kemudian ternyata di persidangan bahwa produk ini terungkap tidak terdaftar di BPOM. Ya, nah dia tidak mempunyai izin dan lain sebagainya itu. Nah, keterangan BPOM yang kita butuhkan itu adalah terkait dengan bagaimana pendaftaran produk glowing booster cell ini di BPOM. Kenapa kok bisa beredar gitu loh? Mereka sebagai lembaga pengawasan, ya kan, harusnya memahami betul produk mana saja yang bisa
diedarkan dan lain sebagainya. Lebih lanjut, kuasa hukum Nikita menyatakan bahwa tidak ada lembaga lain yang bisa menggantikan peran BPOM dalam kasus ini. Hanya BPOM yang punya otoritas resmi untuk memberikan pernyataan terkait kasus ini. Nggak ada yang bisa gantikan. Dia kan lembaga, satu-satunya lembaga di negara ini yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengawasan di bidang pengobatan, di bidang makanan. Pengobatan itu termasuk alat kesehatan dan lain-lain, itu kan, dan termasuk juga di produk skincare ini. Nah, itulah yang sebenarnya simple, hadir di persidangan, berikan keterangan benar atau tidak produk glowing booster cell ini terdaftar di BPOM atau tidak, itu dulu. Terus kemudian simple juga, kenapa produk ini bisa beredar, ya. Simpelnya lagi, kok bisa lolos produk ini gitu loh dari pengawasan mereka. Itu saja yang sebenarnya kita mau konfirmasi, bagaimana mekanisme sebuah produk itu masuk ke badan ke BPOM lalu kemudian bisa diedarkan ke masyarakat. Kasus ini jelas belum selesai. Kubu Nikita menegaskan akan terus mendesak agar BPOM hadir sebagai saksi, bahkan jika perlu melalui jalur hukum tambahan. Bagaimana menurut kamu? Benarkah alasan BPOM hanya soal prosedur formal? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik sikap mendadak ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas Berita Hiburan selanjutnya bersama Igini.